Hai, sinau bareng maneh bersama saya TOK. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, salah satunya yang mengakibatkan terjadinya modifikasi atas opini auditor adalah laporan arus kas. Kenapa? Karena yang disajikan tidak sesuai dengan PSAK yang bersangkutan. Padahal laporan arus kas itu sendiri sangat esensial dalam menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, juga menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, contoh pengungkapan yang kadang terlewat adalah adanya pembatasan, mungkin time deposit kurang dari 3 bulan tapi dijadikan jaminan utang, atau cerukan yang dapat dibayar kembali saat diminta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas, seharusnya juga merupakan kas setara kas, tapi untuk tujuan laporan arus kas. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan, kalau memang itu posisinya merupakan cerukan, harus disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, untuk menyajikannya laporan arus kas kan menjadi 3 ya. Untuk aktivitas operasi, investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi itu sendiri, sebenarnya untuk evaluasi secara keseluruhan, apakah dari operasional perusahaan bisa melunasi pinjaman atau bayar dividen, bayar bunga, atau jika perlu kebutuhan ekspansi perusahaan ke depannya. Di sini untuk metodenya sendiri diatur ada 2, khusus laporan arus kas aktivitas operasi, bisa metode langsung dan metode tidak langsung. Akan tetapi entitas dianjurkan untuk menggunakan metode langsung. Nah, yang wajib tidak boleh milih itu adalah yang perusahaan emiten, harus menggunakan metode langsung. Ini yang kadang mengakibatkan kesalahpahaman. Jadi yang namanya aktivitas investasi dan ataupun aktivitas pendanaan itu ya boleh menggunakan metode tidak langsung, padahal yang namanya laporan arus kas itu harus mengecualikan semua transaksi non kas. Jadi baik di aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan itu harus kecualikan transaksi-transaksi non kas. Nah, metodenya kalau untuk yang metode langsung ya dengan sendirinya langsung pada catatan di internal perusahaan, tapi secara matematis sebenarnya bisa. Misalnya untuk penerimaan kas dari pelanggan harusnya bisa dihitung dari jumlah penjualan neto tahun berjalan ditambah saldo awal piutang dan dikurangi dengan saldo akhir piutang yang bersangkutan, itu merupakan penerimaan kas dari pelanggan pada tahun berjalan. Nah, kadang menjadi rancu adalah metode tidak langsung. Sebenarnya sama, bisa dihitung dari catatan perusahaan, hanya pos non kas itu harus dimasukkan dalam penyesuaian. Terus pos lain yang tidak terkait dengan arus kas operasi itu harus dikeluarkan juga. Dan tolong dicatat, semua transaksi non kas harus dikeluarkan, baik dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Bagaimana kalau arus kas dalam mata uang asing? Nah, yang kadang seringkali terlewat itu adalah perubahan nilai tukar kas setara kas. Itu terlewati, dimasukkan dalam laporan arus kas di perubahannya. Harusnya itu masuk penyesuaian karena tidak termasuk dalam terminologi laporan arus kas. Juga informasi mengenai bunga dan dividen. Terus pajak penghasilan itu terabaikan. Kalaupun itu dimasukkan, itu hanya di perubahan netonya, tidak disesuaikan untuk non kasnya. Misalnya untuk bunga itu beban bunga, kalau nggak ada penyesuaian, bunga itu ya sesuai dengan di laba rugi. Tidak ada informasi berapa yang dibayarkan secara kas, berapa dari yang dibayarkan secara kas itu yang dikapitalisasi di aset tetap atau persediaan yang memenuhi kriteria tertentu.
Nah, bagaimana untuk yang investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi? Itu dibedakan. Kalau perubahannya itu tidak menyebabkan hilangnya kendali, itu masuk dalam aktivitas pendanaan. Tapi kalau mempengaruhi kemampuan kendali terhadap entitas anak, itu disajikan sebagai bagian dari aktivitas investasi. Nah, itu pentingnya laporan arus kas. Either itu metode tidak langsung maupun metode langsung, tetap harus memperhatikan transaksi non-kas yang tidak perlu dimasukkan dalam laporan arus kas tersebut. Contoh konkretnya nanti secara simulatif akan kita diskusikan tersendiri, termasuk kalau perlu penggunaan Excel-nya. Siapkan diri Anda, atau kalau perlu ada pertanyaan boleh di komen ini. Ayo sinau maneh, matur nuwun.